Hai Arya, Hai. Hai. finally kita bisa collab Finally. Iya. di channel aku. Aduh. Ya ampun. Sekarang gimana kabarnya? Good, puji Tuhan. Doing Oh, good. ini di rumah How aja about ya? you? Di sana I'm gimana? good. I'm good also. Oh ya, di sana kan gimana nih kondisinya lagi pandemik gitu? Hmm. Terbatas juga nggak? Ya tentunya pasti terbatas lah. Sekarang lagi lockdown sampai mungkin tanggal 15 baru dibuka. Itu lockdownnya per provinsi juga sih. Jadi kalau di provinsi aku kebetulan aku di bagian Quebec, di bagian Perancisnya Kanada. Jadi kita memang sampai tanggal 15 rencananya akan baru reopening. Kalau di seberangnya, kebetulan aku juga berseberangan dengan kota Ottawa, itu sudah mulai banyak yang apa namanya udah mulai buka, udah mulai banyak orang yang kerja lagi, tapi terbatas gitu, Oh, kayak gitu. ini kan kemarin sejak kapan sih pergi ke Kanada ya? Pindahnya itu sebenarnya 2019 bulan Juli ya, Juli 2019. So that makes almost mau 2 tahun di sini. Gila, Mm-mm. udah 2 tahun ya? Nggak Udah mau berasa 2 tahun ya. di sini. Heeh. Iya, Soalnya gara-gara pandemik pasti tau. Jadi iya nggak skip berasa. banget gara-gara pandemi tuh kayak, beneran nih udah 2 tahun gitu, nggak kerasa ya gitu gara-gara pandemi. Tapi Iya, singkat banget soalnya ya. Maksudnya nggak begitu lama nyampe di sana tahu-tahu masuk ini nih iya pandemik ya. banget, karena kan waktu itu ya pokoknya udah mulai istilahnya settle gitu kan ya, terus udah mulai mikirin nih apa next move-nya gitu kan, udah punya planning banyak ya biasa lah kayak orang bikin planning, bikin resolution buat tahun depan mau bikin apa. Tiba-tiba pas udah bulan-bulan apa tuh, udah ada selentingan-selentingan katanya ada penyebaran virus ini gitu kan. Itu tuh sekitar bulan Desemberan kalau nggak salah waktu 2019. Terus tiba-tiba Maret lockdown di sini. Maret Hmm. 2020-nya. So bener-bener tuh shock banget. Semua planning jadi buyar semua. Heeh, Nggak ada yang heeh, terlaksana jadinya heeh. gitu. Oh, nah ini pas waktu itu kenapa sih jadinya mutusin ke Kanada gitu? Kenapa nggak ke Um, Amerika atau kemana gitu ya? Ya memang kebetulan sih suami juga orang Kanada ya Oke. kebetulan. Tapi memang sudah di planning dari sebelum kita married pun waktu kita ngobrolin rencana mau berkeluarga bagaimana, uh, apa namanya, it's kind of like apa ya, it's a no brainer gitu istilahnya, ya udah pasti bakalan balik ke sini sih, cuma nggak tahu kapan gitu loh ceritanya Hmm, gitu. mm-mm. Dan sebelumnya by the way aku kan memang sebelum ketemu sama dia pun aku juga dulu kan emang pernah tinggal di Kanada kan Iya, gitu, sekolah pernah sana ya. sekolah, Mm-mm. pernah sekolah di sini gitu. Terus kebetulan puji Tuhan orang tua punya berkat dan bisa investasi rumah juga di sini. Jadi aku ada rumah di sini, which is this is basically my parents' house gitu loh, yang Wow. aku tempatin sekarang. Jadi ya udah setelah kita married, terus kita sempat tinggal di Bali, I think 2 tahun setengah gitu ya. Kita bingung nih next step apa karena pengen punya anak, pengen settle lah gitu di suatu tempat. Terus pikir-pikir, oke, di Kanada dari segi kenyamanan segala macam memang udah dapet gitu ya. Kayak misalnya asuransi kesehatan dijamin negara, pendidikan anak dijamin negara. Jadi ya udah kayak otomatis aja gitu keputusannya kayak ya udahlah Kanada aja deh gitu. Kayak gitu jadinya. Oh ya, Gitu. tadi waktu ngomong itu ya, tau nggak? Sempat beberapa detik masuk di kepala gue. Duh, kalau gue kecilan dikit, gue jadi anak angkat Arya aja ke sana ya. Boleh, siap ditampung. Gila, Mama Arya, cek Siap ya. ditampung beneran. Nah, Hmm. nih balik yang ke pertanyaan yang tadi. Memang prosesnya sih panjang, banyak pertimbangan. Awalnya sempet yang malah apa kita balik ke Jakarta aja ya gitu kan. Jakarta ada keluarga, deket, mau kemana-mana juga gampang gitu. Em, tapi dia suka apa namanya? Dia kan lebih suka nature, dia lebih suka em, apa pemandangan yang kayak laut segala macem kayak ya gitu deh pokoknya. Jadi
kita compromise gitu loh. Jadi ya akhirnya ya udahlah, di Bali aja dulu deh gitu. Akhirnya udah lama di Bali, mikir lagi, kayaknya kalau di sini-sini aja kayaknya kita nggak akan berkembang gitu loh. Jadi lebih baik kita ke Kanada aja deh, dan lebih banyak peluang juga sih buat akunya untuk kerja dan sebagainya daripada aku di Indonesia, jujur aja gitu ya. Lebih banyak peluang aku kerja di sini. Terus tadi karena tadi ngomongin soal itu kerja, sebenarnya gitu. Untuk orang Indonesia kerja di luar negeri kayak kerja di Kanada, kayak gimana sih potensi untuk mereka kerja? Yang jelas pasti tentu harus jelas dulu bidangnya apa. Tapi kenapa aku bilang salah satu reasonnya aku bisa dapat peluang banyak di sini untuk kerja is because aku nggak di limit sama umur gitu loh. Kalau di Indonesia kan kebiasaan kita ngelihat apa namanya iklan cari kerja gitu kan, biasanya mereka nyari umur batas maksimal 28. Kalau paling tidak kalau master degree 32 misalnya gitu. Benar-benar, ya. Sementara aku tuh udah kayak jujur nggak nih umurnya berapa? 11-12 lah kita ya. Ya gitu deh pokoknya. Ya gitulah. Jadi ya apa sih namanya, kalau itu salah satu reasonnya ya. Jadi kayak it's okay lah, tetapi kan kita tetap masuk kalangan ini generasi milenial. Yoi, ya masih muda dong. Yoi. Nggak apa-apa, umur boleh tua tapi jiwa harus tetap muda. Asik. Agree. Ya jadi gitu. Jadi kalau di sini tuh umur nggak dibatasin. Yang penting sih orang sini tuh yang mengutamakan adalah kerja keras gitu. Kalau kita niat kerja, ada aja peluangnya, ada aja beneran. Dan apalagi ini sebelum pandemi ya. Kalau sekarang pandemi mungkin agak susah, tapi tadinya kalau nggak ada pandemi sebenarnya akan lebih mudah untuk cari kerja gitu. Soalnya Again tergantung bidang ya, dan Kanada ini termasuk salah satu negara yang bahkan open untuk immigrants untuk cari peluang kerja di sini. Gitu. Iya benar, itu makanya aku heran ya. Betul. Kok banyak banget yang promo untuk ini kan yang agensi-agensi untuk pindah gitu kan. Jadi aku mikir, emang semudah itu ya ke Kanada gitu. Sama ternyata banyak ya, cukup lumayan lah orang Indonesia yang jadi imigran di sana ya. Lumayan. Either mereka awalnya dari mungkin sekolah dulu di sini ya, mungkin dari situ dulu awalnya. Mungkin juga karena memang ya itu tadi mereka punya peluang untuk pindah kan, migrasi ke sini. Karena memang kan ada program khusus dari pemerintah Kanada yang memperbolehkan misalnya skill worker gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia skill worker itu ya ibaratnya kayak tukang-tukang lah apa segala macam. Tapi kalau di sini tuh itu sangat dihargai banget, dan malah justru kebanyakan dari mereka gajinya lebih tinggi daripada kita orang kantoran gitu loh. Kayak gitu. Karena memang mereka nyari orang skill worker, terutama di ini sih bidang tambang, minyak di daerah Alberta provinsi sana. Jadi itu masih banyak peluang untuk ke sana kalau mau bergerak di minyak dan gas bumi. Terus bisa juga jadi caretaker buat yang udah lansia kayak gitu-gitu. Macam-macam sih, tergantung bidangnya gitu. Dan paling ininya karena nggak ada batas usia tadi itu ya. Iya. Orang sampai yang masih umur 75 aja kalau masih sehat bisa kerja. Wow. Iya, seriously. Masih bisa dipekerjakan. Yang penting mereka masih sehat, masih kuat, masih ada niat. Umur 75 pun masih kerja gitu. Nah, ini buat closing ininya kita, Arya. Kalau misalnya nih kita berandai aja nih, kita lagi iseng, terus lo punya kesempatan untuk melakukan time traveling, ya, dan lo bisa kembali ke masa lalu. Menurut lo apa? Ini udah banyak ditanyain orang, tapi gue pengen tahu dari lo sendiri apa yang paling menurut lo ingin lo ulang lagi,
nggak ingin tertukar gitu. Dan apa yang Hmm. menurut lo ingin banget lo ubah? Ah, aku sering banget nanya itu sama diri aku sendiri. Jujur sih, now that I think about it gitu ya, more and more, kayaknya nggak akan ada yang aku ubah. Kenapa? Karena aku nggak akan menjadi diri aku yang sekarang kalau aku nggak ngalamin semua itu, gitu loh. Kayak apa yang aku alamin dan ilmu yang aku udah dapet gitu ya, eh, nggak akan mungkin akan aku dapat kalau aku nggak lewatin itu semua, gitu. But if I were to have a choice gitu ya, paling yang aku pengen ubah ya, bisa nggak ya ilmu yang sekarang udah ada di usia aku yang kemarin itu gitu. Itu aja sih palingan. Tapi Nice. kalau untuk ya itu aja sih palingan, boleh nggak ditransfer gitu ke umur aku yang 20 sekian yang masih labil itu waktu itu Iya, gitu iya. kan. Iya, jadi kayak gitu. Terus ya bener sih kalau kata, ada bener juga apa yang dibilang sama orang tua, banyak hal yang they say that nanti kalau udah umuran mereka, ya mereka kan selalu ngomong gitu ya, apalagi kalau kita lagi marah berantem sama orang tua dulu waktu masih kecil. Ntar kamu lihat apa rasanya jadi kayak mama atau papa pas udah umur sekian-sekian gitu kan. Sekarang tuh bener-bener baru ngena kayak, oh ternyata begini ya rasanya ya. Gitu. Ternyata mendewasakan diri itu tidak mudah ya gitu. Ternyata Benar-benar. menjadi orang dewasa. Karena kan waktu kita masih kecil, aku pengen cepet-cepet jadi orang dewasa kayak mama dan papa gitu. Nggak taunya pas udah dewasa, aku pengen jadi kayak anak kecil lagi, boleh nggak? Benar, benar, Ya benar. kan, kalau anak kecil Iya. kan there's no problem, nggak ada masalah apa-apa, nggak mikirin masalah apa bayar listrik lah, apa segala macam. Lah kalau udah dewasa kan semua itu harus kita pikirkan. Jadi kalau bisa kayak anak kecil lagi, wah, oh enak banget kali ya.